hutangnya, amanahnya belum lunas, banyak berdoa setelah sholat subuh. Ya, pasti Allah lunasi, pasti Allah lunasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu Allah mudahkan urusannya, ya. Yang masih ada amanah, saya doakan ya pasti amanahnya lunas dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang cita-citanya belum tercapai, segera Allah kabulkan hajatnya. Yang masih dalam keadaan kurang sehat, segera Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sedia kala. Dan berbagai macam hajat ya yang belum terkabul, segera Allah kabulkan ya dengan izin Allah, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya. Di video-video sebelumnya masih menjelaskan tentang hal-hal perkara ya, apa saja yang bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita ya. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan akhlak ya, yang adab ya, etika yang Rasul contohkan tapi kita lakukan ya. Jadi Rasul tidak contohkan tapi kita malah melakukannya ya, hal-hal yang tidak baik ya. Maka hal itulah ya yang akan menjadi penghalang ya rezeki tersebut ya. Maka masih ada beberapa ya yang perlu kita perbaiki dalam keseharian kita yang mana yaitu yang pertama yang akan menjadi rezeki ya, penghambat rezeki ya, yaitu tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh ya. Ini ditentukan sholat subuh ya, karena sholat subuh ini kan luar biasa ya. Maka di dalam ibadah kita, amaliah kita selalu mengutamakan sholat 5 waktu, terkhusus sholat subuh berjamaah, karena di sini kekuatan doa itu sangat luar biasa ya. Jadi sholat subuh ini jangan disepelekan. Pokoknya orang yang ingin berubah ya, perbaiki sholat subuhnya. Yang ingin uangnya banyak, datang rezeki melimpah, perbaiki yang satu ini. Maka dengan cara kita memperbaiki diri, kan Allah pun tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut yang ingin merubah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dirinya sendiri yang mau berubah. Makanya rubah pola ibadahnya ya, yang diawali dengan menjaga ya sholat 5 waktu, subuh terkhusus ya. Subuh terkhusus, jangan dipacok ayam ya. Tahajudnya enggak boleh bolong ya. Pokoknya apapun bentuk bacaannya, doanya, kuncinya harus tetap menjaga ya amalan sholat yang 5 waktu ya. Nah, di sini tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh, jangan habis sholat subuh ya, haruslah kita berwirid dulu, istighfar dulu ya, kemudian baca doa dulu ya. Setelah rangkaian ibadah zikir wirid doa selesai ya, duduklah ya barangkali 5 menit atau 15 menit baca sholawat ya. Makanya yang sudah konsultasi secara pribadi ya, nah itu kan saya berikan amalan. Nah, ini amalannya perlu istiqomah. Setiap sholat harus dibaca ya, yang telah kita sampaikan. Perbanyak istighfar minimal 100 kali. Kemudian baca doa Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin 313. Kemudian baca sholawat ya, 1000 sholawat. Jadi setelah subuh ini jangan lantas ya, bolehlah kalau yang memang punya aktivitas lain, tapi ya dengan catatan jangan setelah subuh itu langsung bubar. Jangan Allahumma lantas jalan ya, tapi Allahumma antas salam, baca doa dulu. Ya syukur-syukur tadi bisa mengamalkan ya. Kemudian setelah itu banyak berdoa setelah sholat subuh, karena banyak malaikat yang akan mengaminkan ya. Jadi yang hutangnya, amanahnya belum lunas, banyak berdoa setelah sholat subuh. Ya, pasti Allah lunasi, pasti Allah lunasi, pasti Allah lunasi ya. Ya, jangan tanyakan kapan. Beramal saja dengan yang baik ya. Nanti kalau dosanya sudah habis ya, Allah sudah ridho, Allah sudah senang, Allah sudah sayang ya, pasti doanya Allah ijabah, pasti Allah lunaskan hutangnya ya. Tapi terus memperbaiki diri ya, jangan suudzon ya gitu. Jadi jangan tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh ya. Sholat subuhnya di masjid ya, laki-laki ya, kalau perempuan boleh di rumah gitu. Yang kedua, berangkat ke pasar terlalu pagi ya. Berangkat ke pasar terlalu pagi ya. Jadi kenapa? Karena ketika terlalu pagi, karena pasar, seburuk-buruk tempat itu pasar ya. Ada di situ, itu berdasarkan hadis ya, bukan saya ngomong ya. Gimana kalau usahanya di pasar? Ya bolehlah kalau usaha di pasar, tetap harus menjaga etika ya, harus dengan sesuai syariat ya. Waktunya sholat harus sholat gitu.
Oh, saya jualan di pasar, ya nggak apa-apa, jualan di pasar boleh ya. Tapi dengan catatan ya, terus amalkan sholawat sambil dagangan, sambil jaga dagang ya. Di sela-sela tidak ada pembeli, ya syukur pembelinya ramai ya. Ya, bisa mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Tapi di sela-sela itu perbanyak sholawat atau zikir yang lain gitu ya. Kemudian, nah kita kalau tidak ada kepentingan untuk ke pasar, janganlah main-main ke pasar ya. Cukup di rumah saja. Kecuali ada kepentingan membeli apa, kebutuhan, ya bolehlah ke pasar. Jadi sesuai kebutuhan ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan buruk kepada anak ya. Jangan doakan yang buruk kepada anak. Punya anak doakan yang baik-baik ya. Karena doa itu akan langsung sampai. Terkhusus untuk perempuan, doakan yang baik-baik kepada anak ya. Sekalipun anak pernah menyakiti, tapi tetap doa seorang ibu harus yang baik-baik kepada anak. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, solehah, berkahi hidupnya, mudahkan urusannya, ya, banyakkan hartanya, jadikanlah anak yang bermanfaat, ya, yang sayang kepada orang tuanya. Terus doakan untuk anak. Ya tidak ada ruginya, kan sudah saya sampaikan ya. Ya Rasul sampaikan ya bahwa ketika kita mendoakan orang lain, apalagi anak, doa yang akan sampai itu lebih dulu kepada kita ya. Jadi doakan orang lain ya, yang akan mendapatkan keberkahan doa kita. Doakan anak, yang akan mendapatkan keberkahan adalah kita sendiri. Jadi kita doakan anak, maka keberkahan rezekinya kepada kita ya, kepada kita ya. Ya Allah, mudahkanlah rezeki anakku. Ternyata rezeki anaknya melewati kita. Berarti kita yang akan mendapatkan rezeki melimpah, uang yang banyak. Ya Allah, banyakkanlah uang anakku. Nah, anak dari mana uangnya? Dari orang tua. Ya berarti orang tua yang akan pertama mendapatkan uang yang banyak ya. Logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian tidak menutup wadah, itu menghambat rezeki ya. Wadah itu tempat ya. Contoh ketika ada makanan di meja makan, ya, apalagi malam ya, itu segera ditutup ya, ditutup. Ketika tidak ada sesuatu, bolehlah kata Rasul dengan ranting ya, atau dengan apapun, sendok misalnya, ditutup gelas bismillahirrahmanirrahim, atau bisa ditutup dengan piring atau tutupnya kalau ada ya. Gitu. Itu agar setan tidak bisa ya, atau ada binatang, hewan tidak bisa ya masuk ke dalam wadah tersebut. Tempat tersebut bisa gelas, wadah bisa piring, bisa baskom, bisa teko, bisa apalah. Pokoknya terkhusus di waktu malam itu harus ditutup ya. Karena bahaya ya, bisa terkena kotoran hewan ya, cicak contohnya, atau bisa juga secara maknawi tidak kasat mata ya, itu setan ya akan memakan saripati. Makanan itu tetap ada, tapi saripatinya diambil gitu ya. Nah, makanya tutuplah dengan baca bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tutup. Ya, insya Allah itu aman. Ya, makanan atau tempat-tempat wadah yang ditutup itu dalam keadaan, dan itu akan menarik rezeki kita. Kemudian memadamkan lilin dengan cara ditiup. Lilin ditiup, itu tidak boleh. Ya, ternyata ini menghambat kepada rezeki ya. Karena Islam tidak mengajarkan meniup lilin ya, gitu. Ditiup ya, padamkanlah dengan tangan bisa gitu. Ini lilin ya yang kecil, kalau yang besar bisa dengan. Jadi tidak boleh meniup tidak boleh, jangan ditiup ya. Matikan saja dengan tangan atau dengan apalah, tisu atau begitu ya. Seperti itu. Itu salah satu yang menghambat rezeki. Kemudian menggunakan sisir yang sudah ompong ya. Kan sisir itu kan gigi-giginya kan penuh. Nah, kalau giginya sudah ada yang copot, itu ganti sisirnya. Sisir yang murah ya, Rp5.000, ganti saja gitu ya. Jadi sisir kalau yang sudah lama ya, sudah 1 tahun 2 tahun misalkan ada yang patah ya, itu ya diganti saja. Ketika masih dipakai itu ternyata penghambat daripada rezeki, buang saja, ganti yang baru gitu ya. Nah, kemudian apalagi tidak mau mendoakan orang tua. Nah, kalau tadi tidak mau mendoakan anak atau mendoakan yang buru-buru kepada anak, yang ini karena kita ya pasti punya orang tua. Ya, nggak ada, pasti kita punya orang tua semuanya ya. Terlahir dari mana kalau kita tidak punya orang tua? Kita pasti punya orang tua, maka doakanlah orang tua. Ya, semakin sering kita doakan orang tua, maka semakin lancar rezeki kita, uang semakin banyak. Ya, barangkali lupa kita, paling minimal ya, paling males sekali doakan orang tua setelah sholat, itu paling minimal. Harusnya ya, setiap keadaan kita ingat, ya Allah ampunilah dosaku, doa kedua orang tuaku, itu kan? Itu. Jadi siapa orang yang terus mendoakan orang tuanya kebaikan ya, terus doa yang sudah masyhur, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus dibaca ya, bisa 3 kali, 7 kali, 11 kali, terus kita baca ya. Ya, kalau memang kita belum ada waktu itu sepada sholat ya, jadi setelah sholat itu jangan lantas berangkat dari tempat duduk, teruslah berzikir, berdoa, sholawat
bacaan-bacaan ya yang sudah saya sampaikan, doa-doa lunas hutang terus dibaca. Ini akan mendatangkan rizki ya. Apapun yang kita baca, yang kita ungkap, itu ada catatannya. Malaikat mencatat. Oh, ini selalu berdoa ini terus setiap hari, malaikat, ya Allah, ini hambamu selalu berdoa seperti ini ya Allah, ya. Ternyata malaikat yang mengajukan, ya. Ijabah ya Allah, segera cepat ya Allah, lunaskan ya Allah hutangnya, uangnya banyakkan ya Allah, rizki yang melimpah luar biasa. Kemudian ya mengenakan celana sambil berdiri. Oh, ternyata pakai celana harus sambil duduk ya. Ternyata kalau pakai celananya berdiri itu bisa menghambat datangnya rizki juga. Kemudian apalagi kikir ya, kikir itu pelit ya, pelit, jangan pelit ya. Kalau memang harus dikeluarkan ya harus keluarkan ya. Misalkan anak ingin jajan ya dikeluarkan saja. Niatkan dalam hati ketika mengeluarkan ya uang untuk keluarga, untuk anak, untuk siapapun itu. Niatkan, ya Allah, aku niatkan ini untuk sedekah, ya Allah, minta, ya Allah, pengganti yang lebih besar. Seperti itu. Jadi uang itu semakin digenggam, itu sebenarnya tidak bagus ya. Uang itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak berlebihan, juga tidak pelit ya. Nah, uang itu dipergunakan, kebutuhan anak seperti ini, kebutuhan keluarga, kebutuhan siapa, diri kita ya. Jangan sampai gara-gara pelit sampai sama perut sendiri aja pelit ya. Kalau memang butuh makan ya makan ya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, itu ketika terlalu kikir, terlalu pelit, terlalu hemat yang berlebihan, Islam itu tidak mengajarkan hemat ya. Islam itu manajemennya tengah-tengah, tidak terlalu boros, mubazir namanya, atau tidak terlalu hemat, pelit ya. Itu akan menyiksa diri orang yang pelit itu ya. Jadi disesuaikan, pertengahan ya, tawasud. Kemudian ya, nah itulah ya yang tadi beberapa yang telah disebutkan, ternyata itu adalah hal-hal yang bisa memperhambat rezeki kita. Ya. Bukan kata saya, ini kata ulama besar yaitu Syekh Burhanuddin Sarmuji ya yang menyampaikan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan ya, beliau sampaikan doa apa yang harus dibaca ya, yang versi beliau yang akan mendatangkan daripada rizki yang melimpah. Sekian, terima kasih, mohon maaf dari segala kesalahan ya, mohon maaf, semoga ya terus bisa istiqomah dan segera Allah datangkan keajaiban, ijabah doa, lunas hutangnya, uangnya banyak, dan keberkahan meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.